Selamat datang di Keras, kata gesek ringkas. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Yang pertama adalah Septian dan yang kedua adalah Alda. Hari ini kita akan membahas tentang bapak-bapak, tapi yang bukan sembarang bapak-bapak yang kalian mungkin tidak tahu, atau mungkin juga ada di rumah-rumah kalian sendiri. Bukan bapak-bapak yang itu, tapi kita kali ini akan membahas lebih dalam tentang yang namanya bapak-bapak gereja. Betul, Septian? Kalau biasa kita ngomongin jokes bapak-bapak, kita tidak akan ngejokes hari ini ya. Kita akan ngomongin serius tentang ajaran iman. Apa yang menjadi fondasi gereja itu ternyata tidak cuma kitab suci, tapi juga tradisi warisan para bapak gereja. Kita akan ngomongin siapa sih itu para bapak-bapak gereja itu, lalu bagaimana para bapak gereja itu berkarya pada waktu mereka hidup, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana relevansinya. Oke, nah maka ya, sesuai namanya keras, katekis ringkas, pengantarnya juga harus ringkas, gak boleh panjang. Kita langsung masuk ke topik pertama tentang siapa itu bapak-bapak gereja. Kita Kefas. Kalau mau dilihat sekilas teologi patristik itu ya kira-kira berbeda lah ya sama yang namanya patrologi. Meskipun kata-katanya mirip, patrologi, patristik dari bahasa Latin namanya pater. Nah, bedanya kurang lebih singkatnya ya, kalau patrologi itu nanti akan ngomong soal hidup, karya atau tulisan dari sisi historis, tapi dari orangnya, dari bapak-bapak gereja itu sendiri. Tapi kalau patristik yang akan kita bahas lebih lanjut hari ini adalah perbincangan atau topik yang akan bahas lebih lanjut tentang isi konten teologis yang diomongin dari tulisan-tulisannya itu kayak gimana, sama juga dari ajaran-ajaran imannya. Meskipun juga ya ini kan hitungannya juga kuno ya, udah zaman antara abad 1 sampai abad 8, makanya ini juga nantinya akan beda sama yang disebut sama sejarawan atau penulis-penulis kuno, meskipun juga zamannya sama-sama kuno. Nah, para bapak gereja ini itu nggak sembarangan. Artinya ada kriteria-kriteria tertentu yang nantinya yang ditentukan gereja untuk melihat mereka ini. Ada 4 kriteria utama. Pertama itu yang jelas antiquitas. Antiquitas itu berarti ya zaman hidupnya, dia harus hidup antara abad pertama sampai abad ke-8. Abad pertama sampai abad ke-8. Lebih dari itu berarti nggak bisa disebut dari bapak gereja, sebelumnya juga nggak bisa juga. Yang kedua tentang nama istilahnya doktrina ortodoksa. Nah, ini tuh ajarannya harus selaras sama iman resmi gereja. Nggak bisa jadi ajaran sesat. Kalau ajarannya sesat pasti bukan bapak gereja. Jadi 2 ya, tentang waktu dia hidup, sama tentang ajarannya yang selaras dengan iman resmi gereja. Tapi nggak cuma itu, ada yang ketiga namanya santitas vitae. Bukan cuma waktu sama ajarannya, tapi juga hidupnya bapak gereja itu harus menunjukkan kesucian, harus menunjukkan mencerminkan kekudusan dan kesalehan tertentu sesuai dengan apa yang diimani gereja. Dan terakhir istilahnya adalah approbatio ecclesiae, atau diakui secara resmi oleh gereja melalui tradisi, liturgi, dan juga pengajaran resmi. Contoh-contohnya bisa kita lihat di belakang ini. Ada mungkin juga ada yang nama baptisnya ini ya, ada yang namanya Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Ambrosius juga salah satu dari bapak gereja. Nah, selain dari contoh-contoh yang ada di belakang ini yang bisa dilihat di belakang, bapak-bapak gereja itu juga mencakup yang namanya bapak-bapak apostolik, bapak-bapak apologetik. Kalau misalkan bapak apostolik itu yang periode hidupnya lebih dekat dengan para rasul, sehingga ajaran-ajaran iman itu masih lebih dekat dengan apa yang Yesus juga sampaikan. Selanjutnya ada bapak-bapak apologetik. Nah, ini kelompok bapak-bapak gereja yang fokusnya itu ya membela iman, merumuskan iman pada zaman-zaman awal. Nah, cuman yang beda lagi dari semua kelompok yang tadi saya sebut, ada gelar khusus yang nggak semuanya tuh diberikan, karena ini gelar yang diberikan gereja, namanya Doctores Ecclesiae, atau mungkin bahasa Indonesia orang lebih kenalnya pujangga gereja ya. Nah, Doctores Ecclesiae ini gelar resmi yang diberikan gereja, sehingga tidak semua bapak gereja itu bisa mendapatkan. Misalkan yang jadi contoh bapak gereja yang menerima gelar Doctores Ecclesiae itu ada Santo Agustinus, Santo Hieronymus,
Nah, kalau yang sudah bukan periode Bapak Gereja tapi juga menerima gelar ini, misalkan ya Santo Thomas Aquinas, Santa Teresia dari Avila, juga. Sehingga ya mereka tetap diakui karena tulisan-tulisannya berharga dan memberi kontribusi besar dalam perumusan dan perkembangan iman juga terutama. Nah, kenapa kita perlu ngomongin ini? Kita nanti akan lebih lanjut masuk ke topik-topik yang lebih dalam dari Septian dan juga dari Alfred. Kita mulai lebih lanjut. Septian, silakan. Terima kasih Eva. Selanjutnya kita akan berbicara di inti iman kita mengenai Trinitas. Asik. Bagaimana para bapak-bapak gereja itu ingin menjelaskan soal kristologinya. Nah, yang ingin kita pelajari di sini adalah bagaimana sih Yesus yang adalah Allah dan juga manusia itu dijelaskan. Bagaimana dua kodrat ini, yang ilahi dan yang manusiawi ini bersatu dalam satu pribadi tapi tidak bercampur. Nah, dalam perjalanannya penjelasan-penjelasan mengenai Trinitas, terutama pribadi Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia ini tidak gampang dijelaskan oleh Bapak Gereja. Nah, dalam sejarahnya ada yang menyeleweng juga. Misalnya kita pernah mendengar kata bid'ah dan skisma. Nah, di sini kita nanti kan banyak bicara tentang bid'ah dan bagaimana para Bapak Gereja meluruskan ajaran-ajaran yang menyeleweng itu. Nah, sebelum kita masuk satu persatu itu kita harus tahu bahwa ajaran yang benar itu disebut ortodoks, sedangkan ajaran yang menyimpang itu heterodoks. Ya, contohnya adalah skisma dan bid'ah itu. Nah, kita mungkin bisa mulai dari yang pertama tentang ebionisme dan dogetisme. Kalau kita ngomongin soal ebionisme dan dogetisme, yang pertama tentang ebionisme itu gerakan ini atau aliran ini ngomong bahwa Yesus itu cuma manusia biasa. Jadi kayak orang kemudian dirasuki oleh roh ilahi. Dan itu terjadi pada saat pembaptisannya Yesus. Makanya disebut adopsianisme. Nah, pendapat ini pasti salah ya, tentang kelas oleh para gereja, sehingga tidak banyak sekali pengikutnya. Lalu berikutnya dogetisme, dari kata dogein yang artinya tampaknya aja nih, ketoe atau kayak Allah yang menyamar, mengambil rupa seperti manusia tapi bukan manusia. Nah, jadi yang hanya ditonjolkan adalah keilahian. Memang di zaman itu bid'ah hanya sampai sekarang. Kalau kita sering ngomongin bid'ah itu ajarannya nggak imbang. Satu sisi menekankan kealahan, satu sisi menekankan kemanusiaan. Nah, itulah yang terjadi dalam dogetisme dan juga tadi ebionisme. Maka salah satu tokoh namanya Ignatius dari Antioquia ngomongin soal Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Dia sungguh bisa menderita, bisa lapar, bisa haus, tapi juga dia punya sisi keilahian yang bangkit, yang bisa mengadakan mukjizat. Nah, kita lanjut ya. Ada masih banyak bid'ah yang harus kita selesaikan nih. Nah, kemudian gnosisisme. Nah, ini yang paling menarik. Gnosisisme itu ngomongin soal materi, ya dualistik sekali. Materi itu jahat gitu ya. Materi jahat, yang baik itu cuma yang rohani, dunia roh gitu. Apa hubungannya dengan kristologi atau ngomongin tentang Yesus Kristus? Kalau materi itu jahat, berarti Yesus yang berinkarnasi itu ditolak. Karena kalau mengambil rupa sebagai manusia, berarti dia juga bisa berdosa, bisa jahat. Itulah yang diajarkan gnosisisme secara ringkasnya. Jadi yang ditekankan sungguh keilahiannya. Maka salah satu bapak gereja, ada beberapa yang menyanggah, seperti Irenaeus, dia ngomongin soal rekapitulasi atau semacam adanya pertukaran, bukan pertukaran, lebih ke arah penebusan. Bagaimana Yesus itu yang menjadi manusia itu untuk menyembuhkan atau untuk memulihkan keharmonisan Allah dengan ciptaan. Jadi kalau Allah tidak mengutus Yesus menjadi manusia, itu tidak mungkin dunia itu menjadi baik. Maka butuh yang namanya Allah untuk memulihkan ciptaannya, itu adalah dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Lalu berikutnya ada Justinus. Kalau kita tadi bilang, kita mendengar ya tadi
tentang gnostisisme bahwa dunia maya itu jahat, salah. Justinus malah ngomong kalau yang dunia itu jahat berarti Tuhan menciptakan dunia itu juga jahat berarti ya. Enggak, malah ciptaan itu ada pantulan logos di dalam seluruh ciptaan, dan logos itu dari Allah yang memberikan benih-benih kebenaran di sana. Jadi tidak mungkin hal-hal yang dunia ini juga jahat 100%. Itu adalah tempat kehadiran logos atau sang sabda itu sendiri. Allah sendiri hadir dalam ciptaan. Lalu Origenes nih dari Alexandria. Kebetulan saya sedang sambung dengan Alexandria karena banyak sekali pemikir-pemikir yang ortodoks dan heterodoks di sana. Menarik. Nah, Origenes itu ngomongin soal dengan adanya dunia ciptaan, Allah yang ingin menyelamatkan dunia ciptaan karena Adam yang berdosa, yang menjadi akar dari dosa manusia, ingin diselamatkan oleh Allah. Maka cara manusia ya tidak hanya diam saja, manusia dipanggil untuk terus melakukan transformasi dari hari ke hari lebih baik, hari-hari ke hari, bukan malah berpindah dari dunia, menolak dunia, tetapi malah dari dunia itu dia harus memanfaatkannya supaya menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ngomongin Origenes, kita ngomongin soal Arius. Arius itu juga dari Alexandria lagi-lagi. Dia kebetulan heterodoks, artinya punya ajaran yang menyimpang. Bahkan katanya, bukan katanya sih, sejarahnya, Kaisar Konstantinus sampai mengadakan konsili besar untuk mengatasi permasalahan Arius ini, karena dia memiliki jemaat yang cukup besar yang menyebabkan perpecahan dalam gereja. Dia ingin ngomong bahwa sebelum Yesus dilahirkan itu dia nggak ada, jadi dia itu hanyalah ciptaan dan baru ada setelah dilahirkan, setelah berinkarnasi. Ada saat di mana Yesus itu nggak ada. Nah, pandangan ini menimbulkan polemik besar hingga mungkin kita ngomongin bahwa itu bisa saja keliru. Memang keliru. Athanasius ngomong bahwa kalau Yesus bukan Allah, nah, kalau Yesus bukan Allah, bagaimana mungkin Dia menyelamatkan dunia? Kristus harus sehakikat dengan Allah supaya bisa menyelamatkan dunia. Nah, senada dengan yang disampaikan oleh Santo Athanasius dari Alexandria, Hilarius juga mengemukakan pembelaannya dalam De Trinitate. Allah satu dalam naturalnya. Jadi sehakikat memang, kodratnya juga sama, tetapi secara pribadi itu tidak tunggal. Jadi yang dilahirkan dari Allah sebenarnya juga Allah juga, tapi pribadinya adalah Yesus, bukan Allah yang Bapa. Dan kelahiran itu tidak mengurangi keilahian dari Sang Bapa. Ini untuk menyangga dari Arius tadi yang berbicara bahwa seolah-olah Yesus itu hanya tanpa, padahal dia juga merupakan bagian dari Allah, tetapi Allah tidak kehilangan keilahiannya karena mengutus putranya ke dunia. Nah, selanjutnya masih sama ingin membela ajaran gereja yang benar tentang hakikat disampaikan juga oleh Basilius Agung, bahwa hakikatnya sama, tetapi pribadinya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Ketiganya satu dalam keilahian yang sama. Memang kelihatannya agak sulit, memang agak sulit memang ya mengatakan bahwa tiga pribadi kok satu hakikat. Tetapi itulah yang ingin kita pahami, bahwa di sini seperti tiga cahaya dari satu api yang bersinar bersama tanpa terpisah dan tanpa berbau. Seperti itu. Masih banyak beda-beda lain yang ingin kami sampaikan. Ini ada tabel yang ingin saya tunjukkan bahwa masih banyak. Misalnya Apollinaris, dia ingin ngomongin soal bahwa Yesus itu berinkarnasi tetapi tidak membawa atau tidak memiliki jiwa rasional manusia. Mungkin mirip seperti Gnostik ya, yang tadi mengatakan bahwa materi itu jahat, sehingga logos jiwa manusia, jiwa rasional manusia itu bisa membawa pada kejahatan, dan itu ditentang oleh misalnya dari Gregorius dari Nazianzen. Kalau misalnya Yesus tidak mengambil jiwa rasional manusia, ya tidak bisa dia menyelamatkan manusia. Dia menegaskan bahwa
yang tidak dikenakan oleh manusia tidak diselamatkan. Maka seperti itu, bahwa yang disampaikan dari para bapak gereja itu ingin menyeimbangkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Masih banyak misalnya Teorius yang ingin memisahkan Yesus yang ilahi dan yang manusiawi seolah-olah terpisah. Nanti kita akan mungkin di kemudian katekese lagi kita akan bicara tentang Nestorius mungkin ya, sampai akhirnya bermuara pada dia menolak Maria sebagai bunda Allah sehingga hanya bunda Kristus. Semacam itu. Masih ada lagi monofisitisme yang hanya menekankan satu kodrat ilahian sehingga yang manusia terserah. Itu juga ditentang bahwa ada monoteletisme dan monoelegisme di mana yang ditekankan hanya kehendak maupun satu tindakannya saja mengenai pribadi Yesus. Masih banyak lagi. Di tabel berikutnya masih ada pula pelagianisme, bahwa dengan tanpa campur tangan Allah, usaha manusia saja yang bisa diselamatkan. Ada donatisme, kalau kita ngomongin soal sakramen nih, kalau yang memberi sakramen itu berdosa maka tidak sah. Nah, itu nanti akan memisahkan diri dari gereja. Itu nanti jadi skisma. Lalu ada skisma timur dan barat, ya nanti juga akan memisahkan diri dari gereja. Nah, para bapak gereja pada intinya ingin berusaha agar ajaran iman tetap benar dan menjaga kesatuan umat. Nah, itulah yang ingin dilakukan oleh para bapak gereja supaya tidak ada perpecahan. Nah, lalu apa sih sebenarnya relevansinya bagi kita sekarang ngomongin soal bapak gereja? Kita akan sambung dengan penjelasan dari Alfred. Silakan. Oke, terima kasih Septian juga tadi Kevas. Penjelasannya tadi terakhir kamu nyebut apa Sep? Relevansi ya? Relevansinya. Emang bapak-bapak gereja itu masih relevan ya? Nah, itu. Mereka kan hidupnya abad pertama sampai abad ke-8. Lalu menghadapi persoalan-persoalan ya dari zaman-zaman segitu. Apa relevansinya buat kita sih? Itu yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bapak-bapak gereja apa masih relevan buat kita? Kalau kita berangkat dari identitas kita, posisi kita sebagai orang Katolik, bagian dari gereja, tentu saja jawabannya adalah bapak-bapak gereja masih sangat relevan untuk kita. Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa gereja didirikan dan sampai sekarang masih bergerak di atas fondasi yaitu bapak gereja dan ajaran-ajarannya. Kalau mau pakai istilah Inggris, bahasa Inggris sedikit, ya gereja kita standing on the shoulder of giants. Ya raksasa-raksasa ini adalah bapak-bapak gereja tadi. Tapi bagian mana dari bapak gereja yang lalu masih jadi fondasi hidup kita sekarang sebagai orang Katolik, sebagai bagian dari gereja? Kalau kita lihat misalnya di Konsili Vatikan kedua, dalam Konsili Vatikan kedua di satu dokumen tentang formasi calon imam, di situ disebutkan hendaklah dipaparkan kepada para seminaris apa saja yang disumbangkan oleh para bapak gereja timur maupun barat untuk dengan setia menyalurkan dan mengulas kebenaran-kebenaran wahyu secara rinci. Tadi kita lihat nggak cuma sebagai orang Katolik, tapi pemimpin-pemimpinnya, para pelayan umat itu juga harus belajar, harus menimba inspirasi dari para bapak gereja. Kurang lebih ada 3 alasan kenapa bapak gereja itu masih relevan untuk kita sekarang. Kita mulai dari yang pertama. Sebagai saksi tradisi, setidaknya ada 4 poin yang bisa kita bicarakan. Yang pertama, mereka meneruskan ajaran para rasul, karena tadi sudah disinggung di bagian yang Efas, bagian Septian, periode hidup mereka itu memang dekat dengan para rasul. Tentu relatif lebih dekat dibandingkan kita yang hidup di abad ke-21 ini. Dan mereka meneruskan ajaran para rasul itu dengan sangat rinci, dengan sangat baik. Mereka pula yang punya peran penting dalam membentuk kanon kitab suci yang kita miliki sekarang. Nanti ini akan saya bahas, saya ulas lebih lanjut. Tapi intinya kitab suci yang kita punya sekarang, kalau kita lihat di daftar isinya, daftar buku-bukunya,
Siapa yang menyusun itu? Siapa yang menentukan mana kitab yang boleh masuk, mana kitab yang tidak termasuk dalam kitab suci kita? Para bapak gereja. Lalu yang ketiga, tentu saja kredo yang kita doakan setiap kita misa hari Minggu. Doa aku percaya. Nah, syahadat itu juga berasal dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Dan yang terakhir, mereka juga merumuskan norma-norma dalam gereja kita. Lalu yang kedua, soal keseimbangan. Ada balance. Maksudnya apa sih? Para bapak gereja itu bisa menyeimbangkan antara keberakaran identitas iman mereka pada kitab suci dan tradisi di satu sisi, dan di sisi yang lain mereka juga bisa masuk menyelami, bahkan mengangkat budaya-budaya, situasi masyarakat untuk menjadikannya bagian dari hidup gereja. Maka di satu sisi mereka patut kita teladani karena mereka tuh punya kesetiaan yang sangat tinggi terhadap kitab suci dan tradisi. Tapi yang kedua, mereka juga berani melakukan inkulturasi, masuk ke dalam budaya dan tetap mempertahankan keaslian, otentisitas iman di dalamnya. Tentu tadi juga sudah disebutkan di penjelasannya Septian ya tentang bidah. Mereka mencoba untuk membela iman Kristen, iman Kristiani di hadapan ajaran-ajaran heterodoks, ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Tapi justru dengan diskursus, dengan menghadapi mereka yang punya ajaran yang tidak sesuai itu, para bapak gereja ini bisa mengembangkan dogma yang kita kenal sekarang. Nah, yang terakhir ini juga gak kalah penting, soal sensus fidei, cita rasa iman, kemampuan mereka, rasa perasaan dalam beriman. Karena akhirnya dalam berteologi mereka tidak hanya mengandalkan otak, tidak hanya melihat teks-teks kitab suci, tapi sungguh-sungguh menggunakan seluruh daya jiwa mereka, termasuk perasaan, termasuk bagaimana pengalaman mereka akan Allah juga berbicara dalam merumuskan ajaran. Nah, yang terakhir soal keterbukaan dan kreativitas iman. Ternyata soal dialog dengan budaya, dialog dengan tradisi lain itu bukan sesuatu yang baru kita alami sekarang ya di masyarakat modern. Bapak-bapak gereja ini sudah punya kesadaran itu, terutama ketika ajaran Kristiani, kekristenan keluar dari lingkup kemunculannya di dalam lingkungan orang Yahudi yang berbicara. Kita bicara tentang perjumpaan iman Kristen dengan misalnya kebudayaan Helenis, ya kebudayaan Greko-Romawi misalnya. Mereka memberi dasar dialog iman dan budaya. Nah, lalu juga nanti yang bagian ketiga ini menarik, meninggalkan warisan doa, devosi, dan tradisi monastik atau hidup membiara. Dan yang keempat, mereka juga membiasakan teologi yang sifatnya hidup pastoral, masuk ke dalam konteks masyarakat, akhirnya yang menyentuh kehidupan sehari-hari, baik dari segi spiritual maupun juga dari segi sosial. Misalnya ketika mereka membahas tentang teologinya itu tidak terlepas dari situasi Kekaisaran Romawi yang ditandai problem kemiskinan misalnya. Nah, terkait yang nomor 3, warisan doa, apa contohnya? Kita kembali ke teks. Yang ada di sini adalah kutipan dari Katekismus Gereja Katolik yang masih jadi dasar kita juga untuk, terutama untuk kelas-kelas persiapan baptis misalnya. Nah, di situ di nomor 1345 yang dikutip adalah Santo Justinus. Di sana disebutkan pada hari yang dinamakan hari matahari, semua orang yang tinggal di kota-kota atau daerah sekitarnya berkumpul di satu tempat yang sama. Hari matahari, Sunday. Makanya kita sekarang kalau ke gereja juga yang paling pokok hari apa? Sunday, hari Minggu. Nah, apa yang dilakukan selama hari Minggu? Yang pertama, tulisan para rasul dan kitab para nabi dibacakan, liturgi sabda. Lalu pemimpin memberi satu wejangan. Di dalam liturgi sabda ini ada yang namanya homili. Lalu
Setelah itu umat dan pemimpin berdiri melambungkan doa ke surga. Sekarang itu kita kenal sebagai apa? Sebagai doa umat. Nah, kemudian bahkan soal salam damai juga disebut. Kami saling memberi salam. Itu kita kenal sebagai salam damai sekarang. Kemudian dibawakan roti dan satu cawan dengan campuran air dan anggur. Mengambilnya, melambungkan pujian dan syukur kepada Bapa semesta alam atas nama Putra dan Roh Kudus dan menyampaikan ucapan terima kasih. Bagian ini tentu kita kenal bagian persembahan, bagian liturgi Ekaristi. Dan umat yang hadir lalu serentak mengatakan amin. Itu bagian pertama tentang relevansi dari para bapak gereja. Nah, yang kedua ini adalah sebenarnya satu bagian yang tadi sempat disinggung ya, peran bapak gereja juga dalam penyusunan kanon kitab suci atau Alkitab yang kita punya sekarang. Singkatnya, tanpa berpanjang lebar, kitab suci kita itu bukan kitab suci yang sekali jadi, sekali ditulis sudah komplit gitu. Nah, enggak, kitab suci kita itu terdiri dari kitab-kitab yang penulisnya beragam. Ya, tentu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi selain itu, kitab-kitab ini juga disusun atau ditulis pada waktu yang berbeda-beda, sehingga ya nanti akan perlu dipilah-pilah dari kitab-kitab ini, kitab-kitab yang ada di dalam dunia Kristen ini, mana saja yang benar-benar layak untuk masuk ke dalam kanon kitab suci. Ada 5 hal yang dilakukan oleh para bapak gereja terkait dengan kanon kitab suci. Yang pertama, mereka mengakui dan menggunakan teks yang berwibawa. Jadi kalau kita mau ngecek teks-teks mana yang berwibawa, lihat mana yang dipakai oleh bapak gereja dalam pewartaan mereka. Lalu yang kedua, ketika bertemu dengan bidah, mereka juga yang berperan menentukan batas-batas kitab suci. Yang ketiga, mereka mengkategorisasi tulisan, mana yang diterima, mana yang dibaca, mana yang dianggap sesat. Lalu mereka juga yang meresmikan daftar teks kitab suci, menyusun kanon lengkapnya. Dan yang terakhir, melestarikan dan mewariskan teks kitab suci tentu juga dengan memperkaya penafsirannya. Misalnya soal yang pertama, kita bisa ngecek misalkan dari Clemens dari Roma. Clemens ini yang banyak mengutip perjanjian lama dan surat-surat Paulus, dan dari bagaimana Clemens memperlakukan teks ini kita bisa menangkap, oh, Clemens ini mulai memperlakukan surat Paulus sebagai kitab yang benar-benar suci, bukan cuma surat. Lalu Ignatius Antioquia, kalau tadi perjanjian lama, sekarang mengutip banyak teks yang sekarang termasuk dalam perjanjian baru. Nah, lalu yang kemudian menentukan batas kanon. Asal mula kemunculan kanon itu dari mana? Karena ajaran-ajaran yang dipandang heterodoks tadi, kelompok ini ternyata punya kanon duluan. Misalnya kanon Marcion. Marcionisme mungkin tadi nggak terlalu banyak dibahas, itu menolak Allah perjanjian lama. Allah perjanjian lama itu jahat. Maka apa yang dilakukan pengikutnya dan pemimpinnya, mereka tidak mengakui kitab-kitab perjanjian lama. Sementara para bapak gereja menegaskan bahwa kitab perjanjian lama itu tetap penting karena ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, lalu yang ketiga, soal mengkategorisasi tulisan kitab suci, kitab-kitab yang beredar. Dari Origenes yang kita angkat, bahwa Origenes itu membagi 3 klasifikasi, homologumena, antilegomena, dan nota. Secara berurutan, yang pertama itu daftar kitab yang diakui oleh umat beriman, gereja. Lalu yang kedua, antilegomena itu kitab-kitab yang tidak diakui secara resmi tapi tetap boleh dibaca, tetap dibaca. Lalu yang terakhir, nota, kitab-kitab yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran iman yang benar. Kemudian yang keempat, meresmikan daftar kitab suci. Siapa yang pertama meresmikan? Kalau ditanya, jawabannya adalah, nah, favoritnya Septian tadi, dari Alexandria, Athanasius. Dia yang pertama menyusun daftar lengkap 27 kitab perjanjian baru dan menyebutnya sebagai kanonik, yang kemudian diteguhkan di dalam beberapa konsili. Konsili Roma, Konsili Hippo, dan Konsili Kartago. Dengan tokohnya siapa Konsili Kartago? Siapa lagi kalau bukan Agustinus.
Nah, yang terakhir melestarikan dan mewariskan teks kitab suci. Misalnya Hieronymus yang menerjemahkan teks kitab suci ke bahasa Latin, terjemahan Vulgata, atau Agustinus dan Yohanes Chrysostomus Septian Kurniawan. Yohanes Chrysostomus yang menulis komentar dan menyusun khotbah. Begitu soal relevansi dan tentang penyusunan kanon kitab suci yang tidak bisa dilepaskan dari peran para bapak gereja. Oke, sebagai sebuah penutup kita akan menutup closing statement. Betul? Betul. Dari saya, jangan salah memilih. Ingat, 4 kriteria yang harus dipercayai untuk melihat bapak-bapak gereja. Maka nggak semua orang itu bisa ngomong sembarangan. Ingat kriteria-kriteria. Oke, dari saya tadi kan kita ngomongin soal bid'ah-bid'ah nih dan juga para pembela ajarannya yang menekankan keseimbangan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Tentu dengan ajaran yang benar ini kita juga harus mewariskan kepada teman-teman kita, pada tetangga kita, pada anak-anak kita. Mari kita mengajarkan mereka ajaran-ajaran yang benar dari gereja. Cakep. Dari saya, bagian paling menarik tadi soal relevansi. Maka ajakannya sederhana, jadilah relevan. Seperti para bapak gereja ini berusaha untuk menjadi relevan di tengah budaya yang ada di sekitarnya. Tetap memasuki kenyataan dunia sehari-hari dengan membawa identitas iman, tapi di sisi yang lain juga berusaha untuk membahasakan iman mereka di dalam bahasa yang dipahami oleh dunia sekitar. Mau relevan dalam beriman? Belajarlah dari para bapak gereja. Asik. Sekian dari kami, sampai jumpa untuk lain waktunya. Ingat, keras, katekese, ringan.